Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita di situs pembabaran Roda Dhamma yang pertama di Taman Rusa Isipatana yang ada di Wihara Ratanawana Arama. Sesungguhnya tempat ini mengingatkan kita pada pembabaran Dhamma yang pertama atau Dhammacakkappawatana Sutta, khotbah pembabaran Dhamma kepada 5 orang pertapa yang merupakan sesungguhnya teman-teman petapa Gotama pada saat bertapa. Setelah Sang Buddha mencapai pencapaian penerangan sempurna, setelah petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, maka 5 orang pertapa inilah yang mendengarkan Dhamma, khotbah Dhamma yang pertama sebagai seorang biku. 5 orang pertapa itu, 5 orang biku itu adalah seringkali disebut Pancawagya biku, yaitu Bante Kondanya, Badia, Wapa, Mahanama, dan Asaji. Nah, pada saat Dhammacakkappawatana Sutta dibabarkan, maka sesungguhnya hal itu memulai, mengawali menjadi tonggak sejarah perkembangan agama Buddha. Karena 5 orang pertapa inilah siswa awal biku yang selanjutnya mengajarkan Dhamma kepada yang lain-lainnya. Tentu setelah 5 orang pertapa, 5 orang biku ini, ya Sang Buddha menabiskan murid-murid yang tak terhitung banyaknya. Di mana itu pembabaran Dhamma? Ya di Taman Rusa Isipatana. Saat ini Taman Rusa Isipatana ya di India masih ada situsnya, bekas-bekasnya. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari datang ke sana masih bisa lihat ada Dhamek Stupa, ada Dhammacakkappawatana Sutta, ada stupanya yang besar. Itu kita bisa melihat, kita bisa merenungkan Sang Buddha membabarkan Dhamma itu. Betapa agungnya, betapa luar biasa Dhamma dibabarkan oleh Sang Buddha, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan bermanfaat pada akhirnya. Ya. Sang Buddha menyampaikan kepada para siswanya, "Oh para biku, ajarkanlah Dhamma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, bermanfaat pada akhirnya, yang membawa kedamaian, membawa kebahagiaan, yang memberi manfaat kepada semua makhluk. Jangan pergi ke tempat yang sama, pergilah mengembara, babarkanlah Dhamma dimanapun Anda berada." Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengingat ajaran Sang Buddha itu, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kalau kita sudah berbuat baik di mana saja, menambah kebajikan di mana saja, membersihkan pikiran di mana saja, sesungguhnya kita mengkondisikan alam semesta ini aman, mengkondisikan kehidupan ini aman, nyaman, damai. Ya. Kita bisa bersahabat dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Dengan tetangga-tetangga kita yang berbeda keyakinan, kita rukun. Dengan tetangga-tetangga kita yang berbeda mata pencarian, kita nyaman. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, ya dimanapun tidak akan merasa nyaman, dimanapun kita tidak merasa bahagia. Harus melakukan hal-hal yang baik, ya, seperti Sang Buddha membabarkan Dhamma, membabarkan Dhammacakkappawatana Sutta, membabarkan khotbah Dhamma. Apa yang dibabarkan? Tentu 4 kebenaran mulia, duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Tilakana, 3 corak kehidupan, anicca, dukkha, anatta, tidak sesuai atau tidak tetap keberadaannya. Ya, karena tidak tetap keberadaannya tentu akan membuat kecewa, kesedihan, ratap tangis, penderitaan. Di samping itu tentu tidak ada inti yang kekal. Apa yang diajarkan yang lain? Ya, jalan mulia beruas 8, yang kalau disingkat menjadi 3 latihan, yaitu sila, samadhi, panya. Ya, kita harus tahu hukum karma. Oh, kalau berbuat baik hasilnya baik, kalau berbuat buruk hasilnya buruk. Kebaikan pantas dibalas dengan kebaikan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Ya.
kita harus tahu, harus mengerti, harus paham. Sesungguhnya kita juga yakin adanya hukum karma itu. Kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ya, baik yang kita lakukan, orang lain tahu atau tidak tahu tidak masalah. Buruk yang kita lakukan, orang lain tahu tidak tahu, itu membuat masalah. Tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi. Tidak ada kebaikan yang tertutupi selamanya. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, ingat ya. Ya, harumnya kayu tagara, kayu cendana, bunga melati, hiyo, dupa tidak dapat melawan arah mata angin, tetapi harumnya kebajikan bisa menyebar sampai di mana-mana. Kita berbuat baik di sini, dari sini bisa menyebar sampai kemana-mana. Kita berbuat jahat di sini, orang lain akan mengerti, akan paham. Oh, ternyata orang itu tidak baik, orang itu tidak benar, orang itu tidak sesuai. Ditutup-tutupi. Bagaimanapun juga yang namanya bangke akan tercium bau busuk. Sebaliknya, ditutupi dengan kain apa saja. Kalau kayu yang wangi, selain kayu yang wangi, misalnya cendana, gaharu, minyak wangi, kita bungkus dengan kain, kainnya ikut wangi. Sebaliknya, kalau ikan busuk dibungkus dengan kain yang bagus sekalipun, kain sutra, kain linen dan lain sebagainya, itu akibatnya apa? Kain yang baik mutunya, misalnya kain linen, kain sutra, ikut bau busuk. Demikian juga kebaikan akan mempengaruhi lingkungan kita. Orang lain juga akan merasa nyaman, damai, tentram dengan kita. Sedangkan perbuatan buruk, tindakan buruk, apakah lewat ucapan, lewat pikiran, lewat perbuatan badan jasmani, membuat kita dijauhi, tidak disenangi, ditutupi. Bagaimanapun juga pasti suatu saat akan bagaimana? Ya akan kelihatan, akan ketahuan juga. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari harus tahu, harus paham hal ini. Di sini bisa kita melatih diri menjadi orang baik dengan berbuat baik, praktek jalan kebenaran, jalan kebaikan. Mendengarkan dhamma pada saat yang tepat adalah berkah utama. Mempraktekkan dhamma, praktekkan sila samadhi panya, mempraktekkan dana sila samadhi panya, membuat kita harum sampai ke alam surga. Orang kalau baik, walaupun tinggal di gunung, walaupun tinggal di mana, akan dicari. Orang kalau tidak baik, walaupun tinggal di tempat yang ramai, pasti akan dihindari. Karena tahu hal ini, maka Bapak Ibu, saudara-saudari harus berbuat yang baik-baik. Seperti Sang Buddha, tidak lelah, tidak capek-capeknya beliau berbuat baik. Selama menjadi Buddha, dari usia 35 sampai umur 80 tahun sebelum beliau parinibbana, beliau tidak bosan-bosan, tidak capek-capeknya membabarkan dhamma, mengajarkan kebenaran, menganjurkan orang untuk berbuat baik. Mengapa Sang Buddha menganjurkan orang lain berbuat baik? Karena Sang Buddha sudah berbuat baik. Nah, selain Sang Buddha sudah berbuat baik, Sang Buddha juga sudah mendapatkan hasil dari perbuatan baik. Selain itu, perbuatan baik itu bisa dilakukan dan mungkin dikerjakan. Kalau perbuatan baik itu mendatangkan penderitaan dihasilkan dari perbuatan baik, maka Sang Buddha tidak akan menganjurkan para siswanya untuk berbuat baik. Kalau perbuatan baik itu tidak mungkin dilakukan, Sang Buddha tidak akan menganjurkan. Tetapi karena perbuatan baik itu bisa dilakukan, mendatangkan manfaat untuk orang lain, mendatangkan manfaat untuk diri sendiri, mendatangkan kebahagiaan, dan bisa dilakukan, maka perbuatan baik dianjurkan oleh Sang Buddha. Mengapa perbuatan buruk itu dihindari, disuruh oleh Sang Buddha, dianjurkan oleh Sang Buddha untuk ditinggalkan? Karena apa? Perbuatan buruk menghasilkan buah keburukan, buah dari keburukan itu penderitaan. Dan kalaupun dilakukan ya bisa, tetapi tidak mendatangkan manfaat. Dan Sang Buddha sudah menghindarinya.
Sang Buddha ini tidak jarkoni, iso ngajar ora iso nglakoni, tapi Sang Buddha ini ya mengajarkan, ya juga mempraktekkan, juga mendapatkan manfaatnya. Ya. Orang yang baik adalah orang yang bisa mengajar. Selain mengajar bisa memberi contoh, selain memberi contoh mendapatkan manfaat. Kalau hanya bisa mengajar tidak melakukan, namanya jarkoni tadi ya. Bisa ngajar tidak bisa lakoni, bisa mengajar tapi tidak bisa mempraktekkan. Oh itu baik, jangan ngerokok, tapi kita sendiri ngerokok, orang lain percaya tidak? Oh jangan mabuk, mabuk itu membuat penderitaan, lupa diri, lupa semua-muanya. Tapi kalau saya yang menganjurkan begitu, saya mabuk, kira-kira bagaimana? Wah bantainya ini, dewa mabuk malah yang lain tidak boleh mabuk. Jangan mabuk, bantainya mabuk, orang tidak percaya. Tapi kalau saya anjurkan, jangan mabuk, saya sendiri tidak mabuk, orang percaya. Oh mari berbuat baik, saya juga memberi contoh. Mari meditasi, saya meditasi. Oh mari ini baca parita, saya juga mengajari. Oh mari bersih-bersih, saya juga memberi contoh bersih-bersih. Oh mari membangun, mari berjuang, mari olahraga, saya juga memberi contoh. Orang akan lebih percaya. Karena apa? Orang itu melihat, orang itu memperhatikan, orang itu mendengar, ya. Daripada 1000 syair yang tidak dilakukan, sesungguhnya satu syair lebih bermanfaat, lebih berguna, syair dhamma yang dipraktekkan oleh orang yang melakukannya. Maka dari itu mari praktek dengan sungguh-sungguh. Waya dhamma sangkara apa madena sampadita. Segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan. Maka dari itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu kita akan meninggal, tetapi kita tahu pasti kita akan meninggal. Kita tidak tahu kita kapan meninggal, tapi yang pasti kita semua ini antri untuk meninggal. Kita semua ini punya jabatan camat, calon mati semua ya. Yang mendengarkan saat ini akan meninggal, yang berbicara juga akan meninggal, yang rekam juga bisa meninggal juga. Jadi jangan berpikir saya masih muda kok Bante, saya masih biku muda, matinya masih lama, siapa tahu selesai ini meninggal juga. Maka dari itu kita harus berjuang sekuat tenaga. Dari saat sekarang ini berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik, hal yang berguna. Ya, ini yang perlu saya sampaikan di situs Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah pemutaran roda Dhamma. Demikian, atas perhatiannya saya sampaikan. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.